Halo bos, gue sekarang lagi perjalanan mau ketemu senior kita. Namanya Pak Anton Teddy. Beliau ini yang punya TX Travel, entrepreneur, punya TX Travel, biro perjalanan travel. Dia punya kantor tuh cabangnya berapa ya? 200 cabang di seluruh Indonesia. Nah, kita mau belajar, gue mau ngobrol-ngobrol sama beliau. Tonton terus video ini. Halo bos, dalam video ini gua lagi mau ngobrol-ngobrol sama namanya Pak Anton Teddy. Beliau ini pengusaha. Dari dulu sudah di dunia travel. Sekarang dia punya usaha namanya TX Travel. Sudah berhasil membangun jaringan travel ini ada sekitar lebih dari 200 cabang di seluruh Indonesia. Pak Anton Teddy, apa kabar Pak? Selalu baik. Nah, selalu baik ya Pak. Pak Anton Teddy, pengusaha, duitnya banyak nih Pak ya. Terus sekarang umur kelahiran tahun 60 Pak ya, bisa sampai di titik ini. Apa alasan Bapak dalam menjalani semua ini sampai sekarang? Sehat, segar terus, tetap semangat. Apa alasan Bapak? Satu, hobinya jalan-jalan. Hobi jalan-jalan ya? Iya. Makanya di travel Pak? Makanya di travel. Oke. Iya. Kalau makan-makan saya buka makanan. Bukan restoran gitu ya? Oke. Jadi Kedua adalah saya melihat bahwa saya ini tidak bekerja tapi saya menjalani hobi. Tiap pagi saya bangun pagi, saya semangat sekali karena banyak hal yang saya bisa kerjakan. Iya. Tiap hari penuh dengan program yang membuat saya senang, itu aja. Jadi mungkin di mimpi Bapak tuh ada pikiran saya mau keliling dunia. Yes. That's it ya. Iya. Saya mau keliling dunia. Jadi ini ada seorang anak muda SMA, dia ingin keliling dunia. Uangnya belum ada, sekolah pun enggak, tapi dia pengen keliling dunia. Inilah Pak Anton ini. Itu kira-kira Pak ya. Betul. Sekarang keliling dunianya gratis Pak ya. Iya kan? Kan ada travel ya pasti keliling dunia Pak ya. Oke. Awalnya ya dengan orang tua Bapak juga bukan dari artinya bukan seorang travel agent. Bukan. Ya, dia nggak ngerti, Bapak tidak tahu apa-apa di situ, jadi dia tidak bisa memberikan apa-apa. Awalnya Bapak itu bekerja atau gimana Pak? Jadi setelah, saya mungkin mundur sedikit. Pada waktu saya mau masuk sekolah pariwisata ini, maklum saya dari kota kecil ya, dari Sukabumi, ikut testing dengan anak-anak Jakarta, saya gagal. So jadi dari habis Bapak gagal itu, Bapak kayak termotivasi gitu ya, ingin membuktikan bahwa Bapak tidak sebego itu, kira-kira gitu. Saya nggak bodoh, cuma bedanya saya nggak punya kesempatan belajar seperti anak-anak Jakarta. Dan pada waktu di sekolah, saya membuktikan di kelas semua pelajaran kan sama, diajarkan sama, dan saya membuktikan anak dari daerah pun. Dari daerah mana Bapak? Sukabumi. Oh, ya, saya dari Sukabumi bisa sama pinternya dengan anak-anak Jakarta. Jadi Bapak ini memang udah ada sifat ingin membuktikan, ada rebelnya, ada berontak, ada mau membuktikan bahwa dari Sukabumi, seorang pemuda Sukabumi yang ingin membuktikan bahwa saya itu nggak goblok, itu nggak bego, nggak bodoh. Kenapa Bapak pilih kerja di travel? Apa yang Bapak cari waktu Bapak kerja di travel? Karena saya lulus dari sekolah pariwisata, saya sekolahnya juara, jadi saya dilamar oleh travel, itu sih umum. Tetapi ada satu momentum di mana papa saya bilang begini, saya kan bingung, yang ngelamar banyak, jadi laki-laki idola, murid-murid apa namanya favorit gitu. Yang ngelamar maksudnya apa Pak? Travel ngelamar. Oh ngelamar, oh iya. Juara 2. Oh iya. Jadi semua itu kebanyakan ngantri lah yang mau Bapak masuk. Betul. Gitu kira-kira. Lalu saya bingung, saya nanya ke papa saya bilang, Pak,
Kalau begini menentukannya bagaimana? Papa saya bilang gampang, cari jangan gaji dulu, tapi siapa yang ketemu dengan kamu. Bos, dengar bos, ini penting. Jangan gaji dulu. Alasan bapak bekerja adalah apa tadi pak? Pengalaman. Kedua, pengen jalan-jalan. Oke. Bukan. Yang tadi bapak mau masuk kantor. Oh. Kata bapak apa tadi? Kata Papa adalah jangan cari gaji yang gede. Jadi cari apa dong kalau nggak ngejar gaji? Kan butuh duit pak. Betul. Cari siapa yang meng-hire kamu. Nah, saya ada 5 waktu itu. 3 adalah saya ketemu dengan manajer aja. Mungkin bukan manajer, saya juga nggak tahu. Tapi orang bukan pemilik. 2 ketemu adalah dengan pemilik. Dia interview saya langsung. Dan papa saya tadi bilang, jangan lihat gaji, tapi siapa yang interview. Kedua adalah cari apa ada di sana, apa yang kita bisa lakukan di sana. Apa yang bisa bapak dapat di sana, ilmunya. Betul. Nah, dunia travelnya, lalu bosnya itu kepribadiannya, kepemimpinannya. Yes. Dan itu pak ya. Di situ saya pilih. Dan saya masih ingat. Tapi benar pada saat itu bapak belajar itu. Dan saya ada satu momentum, saya digaji 50.000 waktu itu. Oke. Saya itu hitungan sekarang berapa pak? Hitungan sekarang mungkin UMR 3 juta. 3 juta ya? Iya. Oke. Artinya sebenarnya pada saat itu angka 65.000 itu cukup buat hidup. Cukup pas-pasan. Pas-pasan ya. Tapi ada hal yang menarik. Saya cari tahu mau nambah duit bagaimana. Iya. Jadi papa saya udah bilang, datang pagian, pulang maleman. Sesimpel itu. Lalu saya datang pagian. Buka jam 8, saya datang jam 7. Ngobrol kiri, ngobrol kanan, ngobrol kiri, ngobrol kanan. Pulang jam 5, saya jam 6 masih ada, jam 7 masih ada, bantuin orang lain. Satu hari... Dapat tambahan nggak di situ? Enggak, dapat tambahan ya? Terus kenapa bapak mau bikin itu? Ada next levelnya. Next levelnya saya melihat lagi bahwa ternyata saya datang lebih pagi bisa belajar hal-hal yang saya bisa kerjakan, bantuin bagian yang lain. Oke. Saya waktu itu adalah sudah asisten tour manager, bagian tour. Lalu saya tapi tidak belajar jemputan dan lain sebagainya, ngatur paspor, isi visa dan lain sebagainya. Saya tidak belajar. Bukan bagian saya, tapi karena saya datang lebih awal, saya bisa bantuin hal-hal yang bukan bagian saya. Kedua adalah saya pulang lebih telat, hal yang sama terjadi tetapi 2 bagian yang berbeda. Kalau visa itu pagi, kalau malam itu adalah tiketing dan lain sebagainya. Jadi saya banyak teman. Hal yang menarik adalah sampai-sampai saya itu diibaratkan sebagai tong sampah. Tong sampah itu adalah orang lain nggak mau kerjain, dia buang ke saya. Gratisan. Iya, lumayan nih ada orang mau ngerjain nih. Iya, ya bukan penjilat. Iya. Nah, makin lama makin banyak yang ngelempar. Kenapa? Saya dengan sukarela dan saya dengan senang mengerjakan pekerjaan itu. Uang nggak dapat, Pak ya? Nggak dapat. Dari situ mulai penghasilan bertambah. Kedua adalah pekerjaan saya mulai bertambah. Ketiga adalah dalam 3 tahun posisi saya menjadi supervisor. Itu adalah mungkin supervisor termuda di zaman itu, dan saya punya staff itu sampai 17. Nah itu terobosan. 3 tahun. Catat bos, 3 tahun jadi supervisor. Kerjanya kayak gitu tuh. Dari berangkat lebih pagi, pulang lebih malam. Bantuin orang-orang. Tong sampah. Ini bagus ya. Duit nggak nambah, kerja nambah. 3 tahun itu pun bos 3 tahun jadi supervisor. Nah kalau lu udah 3 tahun lu bilang 1 tahun 2 tahun udah bilang gagal, ya bingung gua. Kan tadi bapak bilang betul. Saya merasa gagal 6 tahun stuck. Iya. Di luaran saya ditawarin menjadi manajer. Tahun keempat saya sudah dapat tawaran, tahun kelima sudah dapat tawaran. Tapi bapak kenapa nggak keluar? Masih merasa loyal terhadap perusahaan gitu ya, masih merasa senang. Ini adalah dunia saya, ini adalah lingkungan saya, ini adalah komunitas saya. Tetapi setelah tahun ke-6, akhirnya saya mulai pindah menjadi tour manager.
Di perusahaan lain? Di perusahaan lain. Mungkin tour manager yang termuda di zaman itu. Setelah itu saya mulai berhenti. Kenapa berhenti? Pada waktu di posisi di management level, di tour manager, marketing manager, saya melihat bahwa ternyata saya pinter juga. Banyak Pede Pak ya? bukan pede, banyak akalnya, banyak apa ya namanya, banyak pikiran-pikiran yang beda, sehingga saya melihat kenapa saya tidak, tetapi banyak ide-ide itu yang tidak bisa di-approve oleh bos. Owner kan harus melihat secara berbeda matanya dengan mata seorang manajer. Saya pengennya A, bos pengennya B gitu ya. Nah akhirnya istri saya bilang, ya udahlah B. Itu udah nikah Pak? Udah punya anak? nikah, udah punya anak 3. Waktu Bapak mau keluar dari suatu yang sudah stabil, lalu Bapak keluar. Yes. Apa? Alasannya. Iya, gimana cara bikinnya ya? Satu adalah istri saya mendukung, itu penting. Oke. Kedua adalah banyak ide-ide yang tidak tersalurkan. Oke. Dan ketiga, saya melihat dunia itu bukan cuma selebar daun kelor. Iya. Masih bisa lagi. Nah, saya mulailah berdiri Jakarta Express. Kenapa namanya Jakarta Express? Karena nulisnya bagaimanapun tetap bacanya sama, Jakarta Express. Mau pakai Indonesian words, mau pakai English Express, nggak mungkin salah nulis gitu ya Pak? Mungkin. Nah, Oke. dan dibaca oleh siapapun tetap sama gitu kan. Nah itu satu. Jadi tadi dari 11, berapa tahun? 10 tahun atau 10 11? tahun. 10 tahun bekerja. ke-11 saya berdiri. Tahun ke-11 berhenti, Yes. Bapak tinggalin, Yes. lalu Bapak bikin Jakarta Express. Yes. Pak, saya mau tanya satu hal. Pada saat Bapak bangun itu, apakah Bapak sudah punya best plan yang pasti Bapak untung? Tidak. Pada waktu itu saya malahan pada waktu saya keluar aja, saya punya mungkin jiwa pemberontaknya sangat tinggi gitu ya, dan saya pede aja udah keluar gitu. Saya pada waktu itu punya 2 pilihan. Satu, buka travel dan saya bersaing dengan teman-teman saya, atau saya buka sesuatu yang berbeda. Oke. Dan waktu itu saya di industri itu udah dianggap sebagai Ya. manajer yang cerdas, manajer muda yang punya. Itu Bapak nggak dapat di sekolah itu ya? Memang di hari-hari itu tadi yang Bapak bilang Bapak belajar tong sampah tadi itu, ya kan? Tapi di situ Bapak belajar terus ya. Disitulah belajar, oh begini cara tiketing, oh begini cara jemput orang, oh begini cara apapun semuanya hari ini gitu ya. Di situ Bapak belajarnya. Jadi bukan berarti nggak kuliah itu nggak belajar. Yes. Tapi yang pasti kalau orang belajar banyak, pasti pintar, pasti mengerti, pasti dia bisa merasakan. Gitu. Tadi dari tahun ke-11 baru Bapak buka. Balik lagi, di situ tidak ada suatu rencana yang benar-benar matang, best plan. Nggak ada ya? Yang ada adalah nekat. Nekat dan yakin, nekat dan mau belajar. Saya punya, kembali lagi ke pilihan saya. Saya punya pilihan 2. Apakah saya buka travel yang bersaing dengan teman-teman, atau saya buka sesuatu yang berbeda. Saya dalam menentukan ini, saya jalan ketemu teman-teman. Oke. Kira-kira apa sih yang perlu di industri? Kira-kira perlu apa sih? Ketemu. Ternyata ada benang merahnya. Apa yang mereka perlukan adalah sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan, yaitu menjadi supplier mereka. 3 tahun muncullah ide baru. 3 tahun kemudian, apa yang saya lakukan menjadi supplier itu disebutlah sebagai wholesaler, grosir travel. Inilah grosir travel pertama di Indonesia. So pada saat Bapak memutuskan 11 tahun itu, Bapak memutuskan keluar, Bapak pun masih terus mencari apa bentuk bisnisnya. Betul. 3 Terus, tahun kemudian baru orang Singapura bilang, your business is a wholesaler. Nah, ide kan itu tahun berapa Pak ya? 2004. 2004, Bapak lahir 60 dengan travel zaman dulu, 80 Bapak kerja. Lalu ini kan beda ya? Betul. Dunia travel berubah. Belum ada travel yang di-franchise kan.
Nggak ada Pak zaman itu, iya. Nggak ada. Malahan saya ketemu dengan Ketua Asosiasi Franchise Indonesia. Pokoknya TX Travel itu yang saya tahu dia ruko-ruko kecil-kecil tapi banyak. Yes. Bener Pak ya? Betul. Ya kan, kecil-kecil, di situ ada, di situ ada, di situ ada, di situ ada, di situ ada. Yang saya tahu travel itu nggak begitu, kalau nggak dia telepon, ya kan, atau kantornya satu. Yang saya tahu begitu. Nah pada saat itu Bapak bikin model baru, konsep baru. Yes. Sebelumnya juga Bapak bikin konsep baru namanya wholesaler. Lalu sekarang TX Travel. Saya mau tahu Pak, Bapak itu gimana sih bisa tahu ide-ide begitu? Saya seneng dengan Caranya gimana Pak? Banyak yang nanya saya cara bikin ide gimana sih Bang? Gimana caranya Bang? ngelamun. Ngelamun ya? Iya, bermimpi. Oke. Iya, saya ngelihat sesuatu, saya bermimpi, saya kutak-katik, jadilah. Oke. Berapa jam sehari Bapak habiskan buat mikirin dunia travel? Industri travel ini seberapa banyak makan waktu Bapak hari ke hari? 25 jam sehari. 25 jam Bos. Baru muncul ide itu ya Pak? Yes. Pak, ide pasti muncul kalau kita pikirkan terus 25 jam. Salah saya. Kita samanya bilang 24/7, 25 jam Bos. Oke ya. Oke, Pak Anton. Yes. Jadi saya terakhir Pak, saya mau tanya. Bapak nih udah 60 tahun. Masih muda. Masih muda Pak ya. Saya kok kalau ngelihat Pak Anton, ini sebentar kita ngobrol ini, kalau ngomong sama Pak Anton, dunia travel is your life. Golongan darah saya T, Pak. T ya, T. T travel. Pak Anton tidak tahu hal lain di dunia ini, dan tapi Pak Anton pastikan dunia travel Pak Anton Yes. golongan darah. Namanya juga udah golongan darah Pak, udah ada di darahnya. Jadi pada saat Pak Anton mau tidur, travel. Mimpi, travel. Bangun tidur, travel. So berapa tahun Pak Anton sudah ada di dunia travel? Kalau dihitung Dari 81. Pak Anton tidak pernah coba dunia lain ya? Nggak Fokus. interest. Nggak interest. Nggak interest. Iya, nggak interest. Saya dulu Seberapa yakin Pak Anton hubungan antara interest, passion, hobi dengan sukses? sangat besar. Saya sudah melakukan beberapa kali testing. Orang yang punya interest, punya hobi, passion, pada waktu kegagalan datang, dia akan terus karena dia senang. Dia tidak mau melepaskan mimpi. Dan semakin banyak kegagalan itu ibaratnya kita harus treat bukan sebagai satu kesusahan. Saya selalu mengatakan kegagalan itu ibarat saya minum air. Supaya apa? Supaya saya tidak haus. Oke. Ada kegagalan, airnya kadang-kadang nggak enak diminum. Tapi kan kita setiap orang punya tagihan Pak. Ini yang harus kita mulai prioritaskan. Prioritaskan kemana? Kita maunya mengarah kemana? Mimpi kita apa? Mimpi kita itu yang harus kita pegang erat. Orang seringkali berpikir adalah, ya, kalau ini gagal ya ganti lagi. Kalau ini gagal ganti lagi. Saya juga sering begitu. Tetapi tetap fokusnya adalah di dunia travel. Oke. Travel satu persatu atau travel wholesaler, Atau travel apa sebagai saja. Iya. tapi tetap stay on track, travel. Yes. Dan dengerin, tetap fokus. Berapa tahun? Kira-kira 30 tahun ada ya? 81 berarti berapa tuh? Wah, 38 tahun di dunia travel Bos. 38 tahun. Dan di dalam 38 tahun itu Bapak itu sudah mengalami banyak sekali kegagalan tuh. Buat saya kegagalan adalah ibarat minum air. Hal yang biasa. Biasa itu Pak ya? Iya, jangan dianggap kegagalan itu menjadi racun gitu kan ya. Jangan momok gitu kan, takut. Enggak, anggap aja sebagai minum air. Semakin banyak Umur udah koleksi, segini masih semangat banget Pak. Gila bener. semakin banyak kita mendapatkan koleksi kegagalan kita kumpulkan, semakin banyak, semakin dekat dengan kesuksesan. Oke. Terima kasih Pak Anton waktunya. Sobat lu semua, Pak Anton, buat gue, beliau adalah seorang yang punya passion di dalam dunia travel. 2, beliau juga berontak. Ada berapa kali berontak dalam hidupnya.
Dia disuruh sekolah sama orang tua pun nggak mau. Tetapi beliau orang yang bertanggung jawab dan komit. Ketika beliau putuskan untuk masuk ke dunia travel, sampai hari ini, sejak 39 tahun yang lalu, beliau tetap di dunia travel. Dan hanya itu yang dia tahu. Dia tidak mengerti yang lain, darahnya pun travel. Bangun, tidur, mimpi pun mikirin travel. So, kalau dia sukses di dunia travel saat ini, gak ada yang heran, bos. Thank you, bos. Thank you, Pak Andi. Thank you. Sukses terus. Yeah.